Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan kebaikan bagi kita semua dan apa-apa yang kita niatkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, sebelum belajar di muka, saya minta ketua kelas untuk mimpin doa. Ketua kelasnya ada? Zidan. Dan silakan pimpin doa dulu. Ada Zidannya? Ada. Ada. Silakan Zidan. Kabarin dulu teman-teman sebelum kita belajar. Alangkah baiknya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya mau tanya, tadi pagi sarapannya apa? Nasi apa? goreng. Nasi kuning. Ada yang makan mie instan? Iya. Ada yang makan pakai apa namanya? Frozen food gitu ya. Teman-teman, kalian tahu nggak atau yakin nggak makanan yang kalian makan itu adalah produk halal? Nih, saya tadi beli sebuah produk. Apa ini? Yupi. Nah, di ujung ini ada apa? Logo halal. Logo halal. Ya. Berarti ini produknya halal apa haram? Halal. Ya. Ada yang pernah beli ayam yang udah dipotong gitu di tukang sayur atau di tukang ayam keliling? Gitu? Pernah. Halal nggak? Gitu. Nggak tahu juga. Ada logo halalnya nggak? Nggak dikasih. Ada. Berarti makanan halal dan makanan haram. Nah, iya kriteria makanan halal dan makanan haram. Oke, jadi pada kesempatan ini kita emang sengaja membahas tentang makanan halal dan minuman yang halal, serta makanan dan minuman yang haram. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan ya. Jadi setelah belajar ini kalian bisa, nah ini ya tujuannya supaya kalian bisa, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian makanan halal dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan yang dan minuman yang halal dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil. Jadi ada dalilnya tuh ya, tentang makanan halal dan haram. Kalian bisa tunjukkan kalau ditanyakan, emang ada dalilnya di Al-Qur'an? Ada nih gitu ya. Jadi kan bisa tunjukkan surat apa, ayat berapa. Yang berikutnya adalah tujuan dari pelajaran ini, kalian bisa menjelaskan manfaat dari mengkonsumsi makanan halal. Ternyata ada manfaatnya. Yang tujuan berikutnya adalah kalian bisa menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang haram dengan benar. Jadi kriteria makanan atau minuman haram itu seperti apa. Tujuan berikutnya adalah bisa menunjukkan dalilnya. Jadi kalau kita bilang daging babi itu haram, dalilnya mana? Ada di Al-Quran, kalian bisa jelaskan dalilnya. Yang berikutnya adalah tujuannya dengan belajar ini kalian bisa memaparkan bahaya mengkonsumsi makanan haram. Terus memaparkan hikmah atau kebaikan dengan kita mengkonsumsi makanan halal. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai atau dilanjutkan, ya kita coba lihat
tayangan berikut ini. Loading Masih ya. hitam. Nah, udah. Oke. Udah. Suaranya ada? Tidak ada. Jadi jelas ya, tadi kita bahas tentang apa? Makanan halal. Oke, sekali lagi, sekarang saya tanya. Apa pengertian halal? Secara arti kata halal itu artinya apa? Ada yang tahu? Tidak. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Jadi kalau makanan halal ya makanan yang boleh dimakan. Makan. Jadi kalau makanan yang tidak halal berarti Tidak boleh. tidak boleh dimakan. Cukup sampai di sini ya untuk slide materinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, Nda? Ya, silakan. Siapa nih? Apakah setiap produk makanan atau minuman di Indonesia wajib mempunyai logo halal? Jadi gini, di Indonesia itu kan mayoritas Islam. Ya. Dan orang Islam itu pengen makanan mereka adalah makanan yang halal. Makanya saat itu ada anjuran dari MUI supaya produk mencantumkan label halal. Kayak gini nih ya. Nah, untuk mendapatkan label halal ini, keluarlah peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Jadi jangan sampai kita sebagai pemilik negara ini, ternyata kita nggak bisa dapat makanan halal. Dulu kan ada isunya, ada makanan yang mengandung minyak babi di dalamnya gitu ya. Oreo. Makanya ya Oreo, Magnum, apa macam-macam lah gitu ya. Makanya ada jaminan produk halal. Ya, jadi semua makanan harus mencantumkan logo halal ini. Cara mendapatkan sertifikatnya gimana ya, Nda? Cara dapetinnya gini. Jadi MUI itu punya lembaga yang akan datang ke pabrik-pabrik. Ya, dia datang ke pabrik lalu kemudian lihat prosesnya. Misalnya, ini terbuat dari apa? Gula. Gulanya beli di mana? Di Sulawesi misalnya gitu. Di Sulawesi gulanya benar nggak pengolahannya secara tidak mengandung unsur babi. Gitu ya. Terus kemudian minyaknya yang digunakan minyak apa? Mereka tuh keluarin barang-barangnya. Jangan sampai ada satu unsur yang bikin itu jadi haram. Sebagai contoh misalnya penyedap rasa. Penyedap rasanya menggunakan lemak babi. Itu yang akhirnya menjadi tidak halal. Jadi itu ya, yang mengeluarkan logo halal ini kita lihat, ada logo Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi yang datang ke pabrik ini adalah Majelis Ulama Indonesia melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa semuanya halal, nah barulah dia mendapat sertifikat. Ada nomornya di bawah nih kan, ya. Nomor berapa, dan dia berhak mencantumkan logonya di kemasan produknya. Jadi kita sebagai umat Islam ketika beli makanan, oh halal. Jadi ada jaminan yang kita makan adalah halal. Ada lagi? Yanda, Hah? bagaimana kita membedakan antara produk makanan halal dengan makanan haram? Nah, untuk produk makanan yang kemasan kita bisa lihat dari pertama sertifikat ini ya, logo halal. Kalau tidak ada, berarti tidak halal dong Yanda. Tidak tentu juga. Lihat di komposisi di belakang. Ya. Komposisi itu nanti dia akan mencantumkan tuh barang-barang yang bahan pembuatannya apa aja. Nah, kita akan tahu tuh jenis-jenis panggilan atau sebutan untuk hal yang tidak halal. Misalnya babi. Babi itu kalau susunya disebut dengan pork. Dagingnya disebut bacon. Terus kemudian lemaknya disebut apa. Kita kenal di sini. Jadi kita akan baca, oh ini mengandung bacon. Bacon itu kan daging asap, daging babi. Terus kalau menggunakan susu babi namanya pork kalau nggak salah ya. Pork itu susu babi. Terus kalau misalnya, intinya gitu ya. Cara membedakannya pertama, kalau dia produk kemasan, lihat labelisasinya, ada halalnya atau tidak. Yang kedua, lihat komposisinya di belakang. Kalau dia produk olahan rumahan, kita bisa lihat dari si penjualnya. Kalau penjualnya muslim, nah insya Allah itu makanan halal. Kalau penjualnya non-muslim, kita pastikan juga. Misalnya kita beli ayam goreng, yang dagang non-muslim. Kita tanya, ini ngambil ayamnya di mana? Kalau dia potong sendiri, nah dia kan bukan Islam. Ya. Berarti kalau dia yang potong, ya tidak halal untuk kita makan. Itu ya.
Ada lagi? Yanda, aku boleh mau Hmm. nanya. Oke. Kalau kita tinggal di negara asing Hmm. yang mayoritasnya non-Islam, bagaimana cara cari produk halal? Nah, jadi gini. Tanya ke lokal. Misalnya nih, kebetulan Dava dapat beasiswa ke Ohio, Amerika Serikat. Wah. Sampai sono, dia mau makan. Ternyata makanan yang dia temuin yang halal tuh Indomie lagi. Indomie kan ada ya di mana-mana ya. Bosan tuh makan mie, akhirnya dia ke supermarket sana. Tapi dia nggak tahu nih makanannya halal. Gimana cara cari makanan halal? Sekarang kebetulan di negara-negara besar sudah banyak halal mart atau toko halal ya. Dan yang pemilik minimarketnya biasanya Muslim. Jadi kalau kita tinggal di luar negeri yang mayoritas non Muslim, pertama cari toko halal mart Halal dulu. market. Ya, halal market gitu ya. Kalau tidak ada, ya sama tadi ya, cari produk yang biasa gini, di lembaga-lembaga, di negara-negara juga di luar sana, ada yang sudah punya lembaga Islam, kayak MUI gitu ya. Dan dia juga yang mengeluarkan label halal. Jadi nanti dia merekomendasikan tuh, makanan halal yang ada di Amerika apa. Kita bisa klik di internet, sekarang mudah kok gitu. Klik di internet, cari, atau kalau kalian masih ragu juga, cari sesama Muslim di sana. Pak, kalau makan biasanya makan apa? Oh ini. Nah itu. Jadi itu yang termudah. Atau tinggal di komunitas. Nah kalau di komunitas itu kan bisa cari komunitas Islam, kita bisa nanti mudah untuk mendapatkan makanan halal di sana. Ya. Terus kalau misalnya makanan yang matang, makanan yang olahan rumah bagaimana? Saya punya teman yang dia tinggal di daerah Nusa Tenggara. Dia tetangga saya, teman dekat saya juga. Dia ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk di daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, daerah-daerah non-Islam lah di sana. Dan untuk makan itu sulit ya. Karena masakan di sana yang masakan mayoritas non-Islam kan. Jadi yang bisa dimakan hanya tempe, tahu, ikan. Kalau ikan kan halal ya. Nah, akhirnya alhamdulillah itu si pemilik rumah yang orang non-muslim, dia kalau mau makan nanya dulu, Pak mau makan ayam nggak? Kalau makan ayam, dia dikasih ayam masih hidup sama pisau. Potong sendiri, Pak. Gitu ya. Terus kalau dia sedang cari makan di luar, itu karena dia tinggal di daerah-daerah pedalaman, itu cari makan warung-warung makan yang punya Islam susah juga. Maka dia harus naik motor kurang lebih 1 jam untuk nyari masakan Padang atau masakan yang pemiliknya orang Islam. Itu ya. Jadi kita memang harus bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan makanan halal. Boros dong Yanda. Ya, kita kembali lagi. Allah akan menggandakan pahala bagi orang yang sungguh-sungguh untuk mencari yang baik dan halal. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Indah mau nanya Yanda. Oke, silakan. Kalau misalnya bagaimana caranya produk atau makanan, minuman agar mendapat logo halal? Apakah bikin sendiri atau ada syarat ya? Nah, tadi tuh ada yang nanya ya. Saya Yanda. Nah, dapetin logo halalnya gimana Yanda? Nyambung ya pertanyaannya. Jadi kayak saya nih, saya misalnya punya pabrik. Saya punya pabrik makanan, penjualan saya udah luas tuh seluruh Indonesia. Nah, biasanya itu kalau penjualannya sudah banyak, biasanya akan didatangi oleh LP POM ya, di bawah naungan MUI. LP POM inilah yang nanti akan memeriksa produk kita. Jadi nggak sembarangan. Saya misalnya punya pabrik keripik singkong, saya bikin halal gitu ya di atas ini, pakai logo MUI. Nggak boleh. Ini halal sendiri gitu ya. Tapi kalau hal seperti ini adalah ada lembaga yang mengeluarkan. Caranya seperti apa? Tadi yang saya bilang. Nanti akan datang petugas dari LP POM itu yang memeriksa kelengkapannya, produknya, bahan-bahannya, cara masaknya. Kalau ditemui ada yang tidak halal, maka dia tidak akan mengeluarkan logo atau sertifikasi halal. Ya, jadi itu ya, ada lembaga khusus yang mengeluarkan logo halal. Dalam hal ini adalah LP POM MUI. Nah, itu sebagai jaminan produknya halal. Jadi teman-teman jangan beranggapan, oh ini halal bikin sendiri ya, enggak bisa ya. Harus didatangi oleh LP POM MUI. Dan dia yang akan memeriksa
Dan sekali lagi teman-teman jangan beranggapan, oh ya Anda waktu didatengin iya nih halal. Tiba-tiba besoknya menggunakan yang haram. Misalnya bikin kentang goreng kayak apa? Crispy ataupun citato, begitu masaknya besoknya karena nggak ada pemeriksaan, pakai minyak yang nggak halal. Nah ini ya, di Indonesia itu akan ada, bukan di Indonesia, di setiap perusahaan pasti akan ada survei, dan itu mendadak. Ya, bukan hanya tahu bulat yang dadakannya, tapi surveinya pun mendadak. Dia nggak bilang, Pak, besok saya mau survei ke pabrik. Nggak bilang dia. Langsung datang aja tuh. Datang periksa. Kalau ada yang nggak halal, langsung dicoret. Dicabut. Nggak boleh pakai logo halal lagi. Ya. Jadi kalau dia masih pakai label halal, didatengin pabriknya. Anda kan belum mengajukan ini lagi. Ini nggak boleh dilabelin. Jadi logo halal itu adalah hak dari lembaga MUI. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, nanti Yanda akan bagikan soal di GCR. Ya. Kalian kerjakan, dan kalau bisa tidak lama-lama ya, kurang lebih setengah jam, langsung kalian kumpulkan lagi. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar kali ini, yang sudah buka kamera, sudah buka mic-nya. Kita simpulkan sekarang, jadi yang dimaksud makanan halal adalah apa? Makanan yang ada tanda halalnya. Makanan yang Tadi tak apa? Makan. makanan dari laut. Yang boleh dimakan berdasarkan UI, hukum Islam. Islam. Ulang lagi, makanan halal adalah makanan. Makanan boleh dimakan berdasarkan hukum Islam. Iya, kalau makanan yang diharamkan adalah makanan Yang haram. yang Yang tidak boleh dimakan. tidak boleh dimakan berdasarkan Menurut agama Islam. menurut agama Islam. Jenis-jenis minuman yang haram apa tadi? Bir. Bir, apalagi? Miras, Yang mengandung apa? anggur, Yang mengandung alkohol. alkohol ataupun memabukkan. Terus kemudian apalagi? Yang tercampur Najis. najis. Dan apalagi? Susu dari Hewan haram. hewan haram. Yang berikutnya, makan atau yang diolah difermentasi menjadi minuman keras. Kayak tape, airnya jadi alkohol. Tapenya halal, tapi alkoholnya itu memabukkan, maka itu haram. Oke teman-teman, sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas tentang hikmah dari makanan halal dan bahaya dari makanan haram. Ingat ya, Yanda akan kirim tugasnya di GCR. Kalian kerjakan kurang lebih sekitar 30 menit, lalu kirimkan lagi ke Yanda. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan produk yang ada di rumah kita adalah produk-produk makanan halal. Dan kalaupun kita beli dari makanan yang segar dan tidak ada label halalnya, pastikan adalah yang kita beli di tempat ataupun di orang yang kita percaya, sehingga kehalalannya bisa terjaga. Sekali lagi, Yanda ucapkan terima kasih, dan minggu depan juga akan saya tambah tugasnya, yaitu melakukan pendataan terhadap makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat ya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, ya, terima kasih. Anda. Sama-sama. Silakan istirahat dulu. Anda pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.